Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Dimas Rizkianto. Kali ini saya ingin membahas masalah sumber hukum yang ada di Indonesia. Pembahasan ini sangat menarik sekali karena pembicaranya adalah masalah hukum gitu ya. Nah, materi yang dibahas ada dua jenis materi. Yang pertama jenis sumber hukum di Indonesia. Yang kedua perilaku hukum di Indonesia. Sebelum menginjak kepada materi yang pertama dan kedua, kita harus tahu dulu hakikat sumber hukum. Kalau dilihat dari pengertian, sumber hukum merupakan perwujudan isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Jadi sumber hukum material itu apa sih yang pengen kita jadikan rujukan? Entah itu berupa hukum pidana, perdata, hukum adat, atau hukum apapun itu, harus ada hukum materialnya, ada acuannya. Jadi kalau kita misalkan terkena kasus pidana, yang kita pakai adalah hukum pidana. Misalkan kita terkena kasus perdata, ya kita pakai hukum perdata. Dan semua sumber hukum di Indonesia itu sudah lengkap, sudah ada semua acuannya. Nah, pembagian sumber hukum secara hukum formal itu ada 5. Yang pertama undang-undang. Di situ pengertiannya sudah jelas. Undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama pemerintah dan berlaku bagi semua negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Ini semacam hukum lisan. Dan hukum lisan ini sah karena hukum lisan ini diucapkan bersama masyarakat secara lisan dan disepakati meskipun tidak ada hukum tertulisnya. Ya, hukum tidak tertulis namanya. Yang kedua, keputusan hakim atau jurisprudensi. Nah, keputusan hakim ini sudah final dan mengikat. Ya. Yang keempat, traktat atau perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu. Ini masuk dalam kajian hukum internasional. Yang kelima, pendapat ahli. Pendapat ahli ini biasanya kalau di dalam sidang-sidang seperti di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus ada. Jadi pendapat ahli ini memberikan gambaran-gambaran hukum sesuai dengan kajian hukum yang dibahas. Nah, selanjutnya kita membahas masalah perilaku hukum dilakukan dengan cara. Yang pertama, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas, hukum yang dipakai adalah undang-undang yang berlaku atau yang terupdate. Misalkan ada 2 undang-undang, misalkan tahun yang pertama adalah tahun 2002, tahun yang kedua adalah tahun 2004. Yang kita pakai tahun 2004. Nah, yang terupdate. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Ya, jadi undang-undang yang sudah berlaku, yang baru, yang update kita pertahankan. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Ingat, hukum itu sifatnya pasti, mengikat, dan memaksa dengan tujuan masyarakat bisa tertib. Nah, di sini sudah jelas perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan sanksinya. Ini sudah ada gambaran-gambaran di sini. Sudah bicara masalah penerapan perdata maupun pidana. Misalkan yang pertama, menyatakan permusuhan terdapat dalam pasal 156 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun perdata. Yang kedua, mengetahui perilaku jahat tapi tidak mencegah atau melapor terdapat dalam pasal 164 dan seterusnya. Sudah jelas aturan-aturan hukum di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat bisa lebih tertib lagi membaca aturan-aturan hukum di Indonesia. Nah, ini pembagian kitab hukum pidana. Ada pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari, pidana denda, sampai pidana tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politis. Yang kedua, pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, ya bisa hak politik, penyitaan itu bisa penyitaan harta yang dimiliki oleh tersangka.
Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim yang disebut sebagai jurisprudensi. Terus ada penerapan perilaku hukum di sini di lingkungan keluarga, bisa mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai kesepakatan keluarga. Terus di sini di lingkungan masyarakat ikut melaksanakan ronda malam, mengikuti kerja bakti. Di lingkungan negara ikut bela negara, menaati hukum negara. Di lingkungan sekolah menghormati guru dan mematuhi tata tertib sekolah. Demikian penjelasan yang singkat ini yang membahas masalah sumber hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.